Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mornadi Febiola. Saya akan membahas atau mempresentasikan digital marketing dari komunikasi bisnis, yaitu dosen pengampunya Ibu Rati Andalusi. Dalam presentasi saya ini, saya akan membahas definisi, tujuan, jenis, strategi, keuntungan, dan kelemahan. Digital marketing. Menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan, digital marketing ialah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, AdWords, ataupun jejaring sosial. Tentu saja digital marketing bukan hanya berbicara tentang marketing internet. Tujuan digital marketing. Yang pertama, meningkatkan pendapatan penjualan. Yang kedua, mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek. Yang ketiga, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi. Yang keempat, memperbaiki manajemen rantai supply. Yang kelima, meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website. Tujuan digital marketing yang lainnya yaitu meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan ukuran database, mencapai tujuan customer relationship management, dan yang terakhir yaitu analisis digital. Jenis-jenis digital marketing. Jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama, push digital marketing. Yang kedua, pull digital marketing. Push digital marketing yaitu jenis digital marketing yang mengacu pada berbagai upaya mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon konsumen. Beberapa strategi marketing yang termasuk dalam kategori ini yaitu pembuatan blog, website, beriklan di website, pengiriman email, promosi ke email, dan pengiriman SMS berisi promosi produk ke nomor ponsel orang-orang. Yang kedua, pull digital marketing. Jenis pull digital marketing ini mengacu pada keaktifan calon konsumen dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Para konsumen mencari informasi ini melalui website atau blog yang menyediakan informasi yang mereka cari. Aktivitas SEO atau Search Engine Optimization yang bertujuan untuk memaksimalisasi penggunaan mesin pencari merupakan hal yang erat kaitannya dengan jenis marketing yang satu ini. Strategi marketing yang pertama yaitu social media marketing. Social media marketing adalah penggunaan platform media sosial untuk terhubung dengan audiens yang membangun merek dari bisnis perusahaan, meningkatkan penjualan, dan mengarahkan lalu lintas situs web. Setiap media sosial itu memiliki ciri khas dan jenis pengguna yang berbeda-beda. Misalnya, seperti Instagram yang cocok untuk konten visual dan didominasi oleh pengguna dengan usia remaja, yaitu 15 sampai 18 tahun. Strategi marketing selanjutnya yaitu menerapkan Search Engine Optimization atau SEO. Metode yang digunakan untuk membuat situs website atau blog berada di posisi pertama mesin pencari seperti Google. Salah satu hal dasar pada praktik SEO ini adalah mengoptimalkan penggunaan keyword dan pembaharuan website. Nah, seperti di gambar ini, misalnya saya memasukkan kata beli pet food murah di Google pencarian. Maka dengan menggunakan SEO, website penjual dapat berada pada posisi pertama, sehingga memungkinkan untuk diklik orang semakin banyak dan dapat membuat penjualan produk semakin meningkat. Strategi marketing yang kedua, yaitu visual marketing. Suatu cara mengkomunikasikan brand atau produk dengan menggunakan gambar, video, atau media sosial lainnya. Kekuatan visual akan membuat pemasaran lebih kuat dan lebih berkesan, dan dapat mengubah hal-hal tidak terwujud menjadi sesuatu yang konkret. Membantu orang yang membayangkan pesan dari brand di alam pikir konsumen. Strategi marketing yang selanjutnya yaitu email marketing. Pemasaran email berfokus pada mempertahankan pelanggan yang sudah ada, serta mendapatkan pelanggan baru. Ini adalah teknik yang sangat baik untuk membangun kesadaran merek, menjaga perusahaan Anda tetap diingat, dan mendorong pembelian berulang. Contohnya,
di email kita terdapat email dari suatu perusahaan. Nah, ini email marketing. Strategi marketing selanjutnya yaitu menggunakan paid per click, PPC, advertising. Mode pemasaran internet di mana pengiklan membayar biaya setiap kali iklan mereka diklik. Biasanya iklan tersebut terdapat pada halaman pencarian Google dengan menggunakan layanan Google Ads. Strategi pemasaran online ini sangat berguna untuk mendorong website perusahaan ke bagian atas pada hasil pencarian, yang dapat juga membantu perusahaan mendapat pelanggan secara langsung. Contohnya seperti di gambar, pay per click ini bertujuan untuk menjangkau lebih orang-orang yang melakukan pemeliharaan carian di Google dengan sebuah keyword. Di gambar ini harusnya terdapat kata di sininya, karena saya mengetik beli sepatu. Nah, maka pada halaman pencarian Google akan muncul iklan dari website perusahaan. Ini PPC ini berbeda sekali dengan SEO. Sederhananya itu, ketika kita menggunakan PPC ini, perusahaan membayar kepada Google setiap iklan yang ingin ditempatkan pada halaman pencarian yang diklik oleh orang. Sedangkan SEO tidak bersifat iklan, melainkan dicapai dengan beberapa cara, seperti targeting keyword dan pengoptimalan halaman website itu sendiri. Selanjutnya, ada strategi marketing personalized marketing. Ketika mengunjungi bisnis online sekali dan kemudian berkunjung lagi, website akan tahu siapa Anda. Email yang datang berikutnya juga telah dipersonalisasi dengan produk yang telah kamu kunjungi ketika berbelanja online. Web akan menangkap kebiasaan seperti membaca data, menyajikan informasi yang relevan, dan menerapkan inteligensi. Strategi marketing selanjutnya yaitu ada content marketing. Content marketing memiliki tujuan untuk menjangkau, melibatkan, dan terhubung dengan konsumen melalui berbagai konten agar brand awareness dari bisnis perusahaan meningkat. Kontennya itu bisa berupa video, artikel pada blogger, infografis, dan lain sebagainya. Keunggulan digital marketing. Dalam dunia usaha, siapa yang tidak bisa mengikuti arus perkembangan zaman akan tertinggal semakin jauh. Keunggulan yang pertama yaitu mampu menghubungkan produsen dengan konsumen melalui internet. Dan yang kedua, tingkat penjualan tinggi. Ketika menghasilkan tingkat penjualan yang lebih tinggi, maka menghasilkan juga keuntungan yang jauh lebih besar daripada biaya iklan atau promosi yang telah dikeluarkan. Keunggulan digital marketing lainnya yaitu ada branding, dan yang selanjutnya ada biaya lebih murah, real time, menstabilkan posisi sebuah brand atau merek. Biaya digital marketing jauh lebih hemat daripada biaya iklan di media lain, misalnya cetak, televisi, ataupun radio. Kalau real time ini, digital marketing itu membuat penjual bisa memberikan pelayanan real time kepada pelanggannya. Sedangkan menstabilkan posisi sebuah brand atau merek ini membantu menstabilkan posisi sebuah brand di mata konsumen dari brand lain sebagai pesaingnya. Kelemahan digital marketing. Yang pertama, konsep pemasaran ini mudah sekali ditiru orang lain. Yang kedua, era e-commerce juga memunculkan banyak sekali pesaing karena sudah tidak ada lagi batasan teritori lagi yang bisa menghambat suatu perusahaan memasarkan produknya. Banyak perusahaan bisa saja memasarkan produknya di dalam lingkup area geografis yang sama. Yang ketiga, jika ada reaksi balik yang negatif dari konsumen yang muncul di internet, ini bisa merusak reputasi perusahaan dengan cepat. Yang keempat, belum semua kalangan saat ini melek teknologi internet.
digital marketing hanya bisa diterapkan maksimal pada generasi usia produktif yang mayoritas melek teknologi. Dan yang kelima, yaitu digital marketing terlalu bergantung pada teknologi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.